Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah membuka file video kali ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah berada di video yang tepat, yang mencari kwitansi dapat diatur secara otomatis, kemudian dilengkapi dengan fungsi-fungsi terbilang pada file Microsoft Office Excel. Terus lebih hebatnya lagi, dapat diedit sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Saya tegaskan kembali bahwa video ini adalah review, jadi bukan cara membuat tapi review. Nanti filenya akan saya kirim dengan sesuai dengan yang Bapak Ibu berikan di kolom komentar. Kirimkan alamat email, maka akan saya kirimkan file pada Bapak Ibu. Baik, keunggulan file ini ada 3 keunggulannya menurut saya, yaitu yang pertama, file ini berbentuk Excel akan kita buat proteksi membuka file dengan rumus makro. Jadi setiap akan menggunakan file diharuskan memasukkan password. Jika seseorang tidak mengetahui password, maka file tidak akan bisa terbuka. Ini menjaga kerahasiaan daripada orang-orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua, keunggulannya bahwa ini format kwitansi dalam bentuk Excel sudah disetting secara otomatis. Jadi Bapak Ibu hanya bekerja pada 2 sheet pertama, maka sheet yang berikutnya seperti kwitansi dan lain-lain akan sudah otomatis. Hanya mengklik nomor kwitansi kemudian tinggal print. Terus keunggulan yang ketiga, bahwa tadi dibuat dengan file Excel tentunya sudah akrab dengan Bapak dan Ibu, jadi file ini masih bisa diedit sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Nanti langkah-langkah penggunaannya seperti berikut. Pertama, membuka file tentu akan diminta password. Ini passwordnya pada halaman ini. Tutorial ini sudah kami bagikan, yang ini di kolom deskripsi video di bawah. Kemudian setelah membuka file, menyesuaikan kode rekening masing-masing Bapak Ibu sesuai daerah masing-masing. Kemudian setelah kode rekening disesuaikan, menyesuaikan profil sekolah untuk mengisi data-data seperti nama sekolah, terus nama kepala sekolah, nama bendahara. Terus yang ketiga, sheet isi kwitansi. Nah, di sini nantinya yang perlu diisi secara detail, secara rinci, uraian belanja mulai dari nomor kwitansi, kode belanja, kode rekening, uraian belanja, jumlah item belanja, satuan item belanja, harga satuan item belanja, nilai kwitansinya, pajak yang dikenakan jika ada, tanggal belanjanya, tanggal pelunasan, nama toko, nama penerima, alamat toko, alamat penerima, dan NPWP. Hanya dalam sheet isi kwitansi. Seterusnya sheet lain sudah terisi otomatis, tinggal print. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tertarik jangan lupa subscribe, kemudian komentar, tuliskan email Bapak Ibu di bawah dalam kolom komentar, akan saya kirim filenya ke email Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai reviewnya. Ini sudah saya siapkan ini filenya. Kita mulai buka kwitansi otomatis dengan makro. Iya, ya seperti ini Bapak dan Ibu. Tampilan pertama ini tetap meminta password. Jika salah mengetik password, maka tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Setelah dimasukkan password tadi di sekalian, tekan tombol masuk,
Oke, ini tampilannya. Kita mulai dari sheet pertama, depan. Ini hanya untuk perkenalan. Kemudian panduan, ini hanya bahan-bahan untuk diingat-ingat dalam aturan-aturan yang berlaku. Nah, mulai dari sheet kode rekening. Ini kode rekening sesuai dengan daerah Kalimantan Barat. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan nomor kode rekening daerah masing-masing. Kemudian profil di bagian sheet kolom yang warna putih, silakan dilengkapi. Terutama yang kami beri warna kuning ini nama kepala sekolah, NIP, bendahara, NIP. Kemudian yang kuning di sini nomor, ini juga sangat penting, nanti akan dipakai untuk penomoran kwitansi. Baik, berikutnya isi kwitansi. Ini sheet isi kwitansi. Kita perkecil tampilannya. Secara keseluruhan nanti Bapak Ibu cukup hanya mengisi di halaman ini. Ini sudah saya contohkan, ada dua nomor kwitansi. Kita lihat itu besar. Kwitansi nomor 1. Nah, di sini nomor 1 saya contohkan untuk kwitansi belanja barang. Maka dalam pengisiannya di sini ada nomor kwitansi, terus di bawahnya ada 1.1. Cara pengetikkannya pakai tanda petik, didahului tanda petik, baru 1.1. Kita coba sebentar, kita ulangi. Tanda petik 1.1, enter. Kemudian 1.2, enter. Terus yang berikutnya tinggal di blok, tarik, seret ke bawah. Sini dibatasi sampai 20, dibatasi sampai 20. Artinya nanti kita sudah setting dalam faktur belanja hanya sebanyak 20 item. Jika Bapak Ibu yang lebih dari 20, mungkin bisa dibagi jadi 2 kwitansi atau digabungkan. Nah, ini kwitansi belanja. Kemudian yang perlu dilihat, isi lagi kode belanja. Yang kolom kedua merah ini dikosongkan saja, tidak ada, sudah saya hapus sel, cuman karena rumusnya banyak yang berubah maka kolom ini tidak saya hapus, cuman tidak perlu diisi. Yang diisi kemudian di kolom ketiga ini ada B, kemudian di bawahnya itu kalau nomor 2 itu TR. B maksudnya belanja, nanti akan masuk ke kwitansi. Ini ada 2 jenis, kwitansi 1, kwitansi 2. Kwitansi jenis B ini masuk di kwitansi 2. Nah, di sini kalau dia bukan B, kita lihat, kita tekan tombol ini bukan B, maka kwitansi akan berubah warna merah, artinya tidak perlu di print karena ini bukan kwitansi belanja. Kalau dia kode B, dia akan warna putih, berarti harus di print. Isiannya pun sudah lengkap. Berikutnya tadi masih kembali ke pengisian kode rekening. Silakan diisi kode SNP, Standar Nasional Pendidikan, kemudian uraian belanja di atas ini. Nah, uraiannya, kemudian di bawahnya ini diikuti dengan item-item belanjanya, jumlah item, satuannya, harga satuan, jumlah harga. Nah, ini nilai kwitansi. Nilai kwitansi adalah jumlah dari harga satuannya ini. Sampai kolom 11, lanjut kolom berikutnya. Setelah kolom 11, kolom 12 ini adalah pajak, dimana dalam kwitansi bos itu yang dikenakan adalah PPN. PPA 22 tidak dikenakan. Kemudian lanjut ke kolom 16, ini tanggal belanja. Nah, ini kami ingatkan formatnya juga pakai format teks, artinya mengetiknya manual pakai tanda koma. Tanggalnya bisa tanggal 15 bulan 2 2020, enter. Hal ini berkaitan dengan penanggalan di kwitansi. Kita lihat di kwitansi ini, misalnya di sini kemudian muncul tanggalnya yang kita ketik.
Kalau kita pakai penanggalan standar yang sesuai dengan bawaan Excel, rumus ini tidak bekerja dengan sempurna. Misal kita pakai seperti ini format Excel ya. Nah, kalau kita lihat di kwitansinya, nah jadinya seperti ini. Nah, karena itu di isian tanggal harus dibuat pakai tanda petik. Tanggal lunas sama demikian, kemudian nama toko atau nama penerima, terus nama penerima, nama orang yang memiliki toko, terus alamat tokonya, diisi NPWP-nya jika ada. Nah, selesai untuk pengisian uraian pada kwitansi nomor 1 untuk belanja barang. Nah, dengan isian ini yang nomor satunya ya, setelah mengisi nomor 1 kita bisa cek, tinggal print pada kwitansi yang berwarna ungu, sheet yang berwarna ungu. Oke, kwitansinya di sheet kwitansi P2. Kita lihat semua isian yang diisi tadi sudah masuk ke dalam sini. Terus fakturnya juga sudah masuk ke dalam sini. Ini nomor kwitansinya. Kalau nomor 2 dia akan merah karena bukan belanja, TR. Setiap yang B dia akan putih dan ininya berisi fakturnya. Setelah faktur, surat pesanan, ini nomor kwitansi, ini kode belanja. Kalau kita naikkan nomor kwitansi kedua, merah juga karena bukan kwitansi belanja, jadi tidak perlu di print. Surat terima juga demikian, nomor 1 kodenya B berarti belanja. Kalau kita naikkan ke nomor 2 tidak di print juga. Baik, ini untuk kwitansi nomor 1. Kembali ke isi kwitansi. Selain belanja, biasanya kita menjualkan uang untuk suatu kegiatan yang bukan belanja barang. Misalnya seperti ini, saya misalkan akomodasi untuk pembelian alat. Berarti di nomor 2 ini nomor kwitansinya, kode belanjanya TR, terima, kode rekeningnya ini sesuaikan tadi nomor di sheet ini, kode rekening, kemudian kode SMP silakan sesuaikan standar nasional. Terus yang diperlukan lagi di uraian kegiatan dan jumlah uangnya, terus nilai kwitansinya. Kemudian jika ada pajak silakan pajak, isi tanggalnya, tanggal pelunasan, jabatan penerima, kemudian nama penerima, alamat, dan NPWP. Nah, untuk isian yang seperti pada nomor 2 ini yang bukan kwitansi belanja, ini akan masuk ke format kwitansi P1. Kita lihat perbedaannya dari format belanja tadi. Kalau format belanja yang P2 ya seperti ini tampilannya. Kalau di P1 sudah saya siapkan, yang atas mirip, cuman di bagian bawah sudah ditambahkan untuk tanda terimanya. Nah, di sini dilengkapi dengan tanda terima. Ini juga semuanya sudah otomatis berdasarkan isiannya. Kita cek, misalkan kita ubah nomor kwitansinya, ini nomor 2, kalau kita ubah nomor 1, di sini akan merah, ada yang kosong, tidak di print tulisannya, ini tidak perlu di print. Kalau kita ini karena ini tadi belanja B. Kalau nomor 2 TR. Baik, ini penggunaannya. Terus yang terakhir ada hitung materai. Di sini untuk mempermudah Bapak Ibu menghitung jumlah materai yang diperlukan. Dia akan kami atur untuk menghitung di sheet ini. Nomor kwitansinya ada berapa? Di sini terlihat hanya 2 yang terisi, berarti akan memunculkan jumlah nilai kwitansinya yang di kolom 11, yaitu 1.500.000 dengan 85.000. Nah, materai kalau dia di atas 1 juta muncul M6.000, materai 6.000.
Kalau dia di bawah 250 berarti tidak ada materai dipakai. Ini kita atur rumusnya dan mudah bisa diedit, sehingga total di sini materai yang diperlukan adalah materai 6000 sebanyak 1 lembar. Materai 3000 tidak diperlukan untuk kasus contoh sekarang. Oh ya, terus jika perlu menambahkan lebih banyak kwitansi, caranya Bapak Ibu jangan ketik di bawah luar kotak. Jadi caranya nanti di bagian yang kosong di blok sheet dari sudut sisi kiri sampai sisi kanan, kemudian turunkan ke bawah berapa baris yang diperlukan, kemudian tekan klik kanan pada mouse, insert, shift cell down. Oke. Nah, jadi bertambah baris ke bawah. Ini fungsinya agar semua data yang di dalamnya sudah masuk ke dalam format kwitansi dan lain-lain. Karena kalau Bapak Ibu buat menambahnya dengan di bawah sini langsung, ini datanya tidak akan masuk ke dalam data kwitansi. Jadi seperti itu. Kita ulangi sebentar. Ini harusnya seperti ini, terus di ke bawah sesuai beberapa baris yang kita perlukan, tekan klik kanan, insert, cell down. Oke. Demikian juga untuk menghapus, sama demikian di blok di blok, kemudian klik kanan, delete, itu ambil yang seal up. Nah, jadi Bapak Ibu hanya ini yang diisi, di sini yang diisi dengan detail di kwitansi P1, P2, nota pesanan terima, dan bukti materai sudah otomatis semua. Kalau sudah bekerja, silakan di save, disimpan. Oh ya, yang terakhir untuk password akan saya beri juga cara mengubah password. Cari menu developer. Kalau belum ada menu developer, Bapak Ibu silakan pilih file, cari option, cari grouping, sebentar. Kita lihat dulu. Iya, di custom ribbon. Di sini ada di nampak ini ada tercentang. Harusnya kalau yang belum ada itu dia masih kosong seperti ini, kita harus klik centang, klik OK, maka di menu itu akan muncul menu developer. Terus tadi untuk mengubah password, klik developernya, kemudian visual basic, klik, terus cari form, use form 1, diklik kanan, view kode. Nah di sini ada textbox 1, ini berisi tulisan Hadi Sekayam. Ini adalah passwordnya. Kalau mau dirubah nanti silakan dirubah, misalnya apa, Google misalnya. Jadi untuk membuat, setelah diubah jangan lupa disimpan, klik save, Google, close, keluarkan. Ya, simpan sekali lagi, selesai. Ya, selesai untuk edit kwitansi otomatis. Jadi kita ulangi sebentar reviewnya, hanya mengecek pada kode rekening, sesuaikan profil sekolah, sesuaikan isi kwitansi, isi secara rinci, secara lengkap dari kolom 1 sampai kolom 22-23. Maka sheet yang berikutnya sudah tinggal print, masuk data semua. Untuk menyesuaikan nomor kwitansinya silakan diklik pada tanda panah di atas ini untuk mengubah nomor. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini.
review tentang bagaimana menggunakan kwitansi otomatis pada Microsoft Office Excel. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe, komen, tuliskan email, maka akan saya kirim file ini.